Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, diberkati Tuhan, menikmati dan mengalami anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan sebuah pujian, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa.
Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai 10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan 10, di mana kita sama-sama melihat sebuah kisah tentang Sakeus. Nah, dari kisah Sakeus ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita memperhatikan bagaimana caranya untuk kita berjumpa dengan Tuhan, dan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus atau berjumpa dengan Tuhan, yang pertama yang kita lihat dari kisah Sakeus yaitu ada tantangan yang dapat menghambat kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Yang pertama, ada tantangan yang dapat menghambat kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita dapat memperhatikan yaitu tantangan dari dalam dan dari luar. Tantangan dari dalam untuk berjumpa dengan Tuhan, Sakeus adalah seorang yang pendek. Dan tantangan dari luar adalah orang-orang banyak. Yang apa? Yang menjadi penghalang dia berjumpa dengan Yesus. Sebagai orang-orang percaya, untuk kita bertemu, berjumpa dengan Yesus bukanlah hal yang mudah. Kadangkala ada tantangan dari dalam diri kita sendiri. Tapi juga kadangkala ada tantangan-tantangan yang datang dari luar diri kita sendiri yang berupaya menghambat kita, menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus. Dari dalam diri kita mungkin apa? Kita malas. Dari dalam diri kita mungkin apa? Kita jenuh, kita bosan. Kita tidak punya kerinduan. Kita tidak punya kehausan akan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin dari luar, orang-orang di sekitar kita, atau mungkin masalah, pergumulan yang membuat kita tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Nah, itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau menyadari bahwa hal yang pertama, ada tantangan yang kadangkala menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita melihat satu respon yang luar biasa, satu reaksi yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa dari Sakeus. Dia berupaya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia berupaya, berinisiatif, memiliki semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Dengan satu sikap dia berlari mendahului orang banyak itu, memanjat pohon untuk apa? Dapat melihat Yesus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, kadangkala berupaya menghambat kita, tapi biarlah ada semangat di dalam diri kita, ada kerinduan di dalam diri kita untuk apa? Lebih sungguh-sungguh lagi kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua yang perlu menjadi perenungan kita, apa yang akan kita alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua yaitu ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Satu sukacita yang luar biasa yang Sakeus alami. Dan saya percaya sukacita itu juga akan kita alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Sukacita karena apa? Kita belum berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melepaskan setiap persoalan kita. Tuhan melepaskan setiap beban kita. Tuhan menolong kita.
Bahkan masalah terbesar di dalam diri daripada Sakeus adalah apa? Dosa. Dia boleh dilepaskan dari dosa. Yesus berkata, aku datang mencari yang hilang. Dan salah satu yang hilang adalah Sakeus. Hilang karena dosa. Hilang karena kejahatan. Dan ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, maka ada sukacita yang besar di dalam dirinya. Demikian juga kita pagi hari ini. Saya percaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya ada sukacita di mana kita boleh menikmati, mengalami hadirat Tuhan, menikmati, mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhanlah ada sukacita yang akan kita nikmati dan alami dalam hidup kita. Ada sukacita yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Beban, masalah, pergumulan, bahkan dosa dilepaskan dari setiap kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang akan kita alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Ada satu perubahan di dalam diri kita. Sakeus berubah ketika apa? Berjumpa dengan Yesus. Berubah pola pikirnya. Dulunya dia hidup dalam keserakahan, hidup dalam hawa nafsu. Dia apa? Bekerja untuk mementingkan dirinya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka ada perubahan di dalam dirinya. Dia berkata, jika sekiranya ada orang yang dia tipu, ya, dia akan mengembalikan. Setengah dari miliknya akan dia berikan kepada orang miskin. Ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa dalam diri Sakeus. Demikian juga dengan setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seharusnya ketika kita bertemu, berjumpa dengan Yesus, ada perubahan di dalam diri kita. Menjadi pertanyaan kalau kita sudah bertahun-tahun percaya kepada Yesus. Menjadi pertanyaan kalau sudah bertahun-tahun kita melayani Tuhan. Sudah bertahun-tahun kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi tidak ada perubahan di dalam diri kita. Tapi tidak ada perubahan pola pikir, tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan sifat di dalam diri kita. Jangan-jangan kita belum pernah berjumpa dengan Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, seharusnya ada perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan kehidupan di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, seharusnya kita menjadi ciptaan yang baru. Sakeus menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya demikian juga dengan kita. Jangan biarkan kita tidak berjumpa dengan Yesus. Ya, pasti orang yang berjumpa dengan Yesus ada perubahan. Perubahan di dalam pola pikirnya, perubahan di dalam sifatnya, perubahan di dalam karakternya. Itu harus terjadi sebagai tanda bahwa orang itu sudah berjumpa dengan Yesus. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Atau belum? Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, pasti ada perubahan pola pikir, pasti ada perubahan karakter, pasti ada perubahan sifat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pola pikir kita harus berubah. Dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Nya berkata di dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Kita harus berubah kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu kiranya menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan.
Kami percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dan alami di dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.